Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang distribusi peluang binum. Kita ketahui bahwa kejadian binum adalah suatu kejadian dari banyak peristiwa, dan setiap peristiwa tadi hanya terjadi dua kemungkinan. Ya. Misalnya ya dengan label sukses dan gagal. Nah, untuk menghitung peluang binom untuk suatu variabel X pada nilai tertentu, maka dengan cara kombinasi ya, nx kalikan peluang P pangkat X pangkat N minus X ya. Jadi kombinasi nx ini adalah N faktorial dibagi X faktorial kali N minus X faktorial ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya di dalam suatu pabrik ya memproduksi barang ya, mungkin saja katakanlah ini pabrik baterai ya, bagus ya, dengan label sukses itu baik misalnya saja ya, kemudian yang buruk atau cacat ya dengan yang sukses gagal, peluangnya itu sama dengan P, peluang untuk suksesnya atau peluang baiknya, sedangkan peluang gagalnya ya adalah Q sama 1 dikurangi P. Nah, penerapan daripada peluang binum ini dalam bidang industri ya untuk menentukan atau suatu membuat perencanaan tentang samplingnya. Nah, ciri kejadian dari peluang binum adalah bila ada percobaan ataupun suatu peristiwa yang terdiri dari n ulangan atau trial. Ya. Nah, kejadian setiap ulangan tadi terdapat dua golongan yang tadi sudah disebutkan, yaitu sukses atau gagal. Kemudian peluang sukses katakanlah dilambangkan sebagai P, untuk setiap ulangan itu sama, artinya tetap konstan. Dan ulangan satu dengan ulangan lainnya ya, atau peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya itu bersifat bebas ya. Sebagai ilustrasi yang sederhana saja, misalnya saja pada menebak soal ujian ya, terdiri dari 10 soal misalkan saja, setiap soal ini terdiri dari 4 pilihan, hanya satu yang benar ya. Maka di sini peluang menjawab benar karena menebak saja ya, karena satu dari 4 ya, peluangnya seperempat. Untuk soal yang kedua juga peluangnya seperempat. Untuk yang ketiga juga seperempat dan seterusnya sampai soal yang ke-10 juga peluangnya sama, yaitu seperempat. Ya. Jadi di sini P-nya ya adalah konstan. Ya. Dan juga di sini bahwa kejadian satu dengan kejadian berikutnya adalah bersifat bebas. Ya, atau ulangan satu dan ulangan berikutnya adalah bebas. Ya. Jadi soal satu tidak dipengaruhi oleh soal 2 ataupun sebaliknya. Ya, di sini. Pada contoh untuk percobaan binom yang tadi ya, misalnya kita ingin mengetahui berapa peluang menjawab benar ya sebanyak 3 dari 10 soal yang disediakan tadi ya. Maka di sini tadi ada 10 soal pilihan berganda, tiap soalnya ada 4 pilihan jawaban tetapi hanya satu yang benar ya. Maka P-nya adalah seperempat dan N-nya adalah banyaknya kejadian binom sama dengan N-nya adalah 10 ya. Dan Q-nya peluangnya 1 dikurangi P, ada peluang jawabannya salah ya. Jadi 1 dikurangi P sama dengan 3/4. Sehingga peluang X sama dengan 3 itu adalah kombinasi dari 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 dikurangi 3 faktorial kali P-nya ya. Seperempat atau 0,25 pangkat 3, 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75, pangkat 10 dikurangi 3 atau N dikurangi X ya. Ini sama dengan 0,25. Nah, X sama dengan 3 itu kan bisa saja mungkin nebaknya jawabannya nomor 2 yang benar, kemudian jawab nomor 5 dan nomor 9 ya. Atau bisa juga yang soal nomor 3 yang benar, kemudian soal yang nomor 6 dan juga nomor yang ke-9. Ya, ini kombinasi dari 3. Itu bisa macam-macam. Ini banyaknya kombinasi 3 tadi adalah ini ya. Nilai peluang binom bisa dihitung dengan Microsoft Excel dengan sintaksnya sama dengan binom titik dist dengan x titik koma n titik koma p titik 0 ya, itu adalah untuk peluang binom x sama dengan nilai x tertentu. Sedangkan peluang kumulatifnya peluang x yang lebih kecil atau sama dengan x, yaitu sama dengan binom titik dist x n p
dan titik koma 1 menunjukkan peluang kumulatifnya. Misalnya kita punya N-nya 10, X-nya 3, P-nya 0,25, maka peluang binomnya sama dengan binom titik dis ya, buka 3, 10, 0,25, 0. Ya, ini adalah peluang X sama dengan sedang. Sedangkan peluang kumulatifnya, ya, binom titik dis 3, 10, 0,25, 1. Sehingga untuk berbagai nilai X, katakanlah tadi N10 dengan P 0,25, ya, bisa kita hitung dengan cepat menggunakan Excel. Ya, misalnya untuk X sama dengan 0, maka peluang X-nya ya 0,0563. X sama dengan 1, 0,1877 dan seterusnya ya sampai dengan yang ke-10. Nah, ini kita buat histogramnya ya. Maka kita dapatkan distribusi peluang binom ya untuk X sama dengan 0 di sini, 0 sama dengan 1, sama dengan 3 dan seterusnya. Sedangkan peluang kumulatifnya yaitu peluang X yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Jadi X yang lebih kecil, peluang X lebih kecil 0 misalnya di sini ya, 0,0563. Peluang X yang lebih kecil dari 1, lebih kecil atau sama dengan 1 adalah 0,2440. Dan misalnya saja lebih kecil atau sama dengan 8, maka 1,00 ya, mungkin 0,999 ya, sekian ya. Nah, yang terakhir jumlahnya sama dengan 1. Jadi distribusi kumulatif peluang binomnya ya ini. Nah, pada bidang industri ya, misalkan sebuah pabrik ya, maka setiap kali berproduksi menghasilkan beberapa lot ya, lot artinya sekumpulan produk ya. Nah, apakah dalam satu lot tadi misalkan ya, satu lot tadi kira-kira diterima atau tidak ya. Kalau misalnya produk cacatnya itu tidak lebih dari 2 yang cacat, misalnya dari hasil pemeriksaannya. Katakanlah dari lot yang dihasilkan diambil sampel ya. Misalnya saja sampelnya ada 100 ya. Berapa peluang mendapatkan produk cacat ya. Jadi sini P-nya adalah peluang cacatnya ya. Jika peluang X-nya ya, jumlah barang ya yang cacat lebih kecil atau sama dengan 2, artinya peluang mendapatkan produk yang paling banyak ada 2 yang cacat ya, maka produk tadi, lot tadi diterima ya, diterima dan bisa didistribusikan ke masyarakat. Sehingga untuk beberapa nilai P ya, misalnya saja di sini P artinya seandainya ya, pabrik tadi menghasilkan produk yang cacat kira-kira 1%, ya 0,01 ini adalah 1%. Atau kalau cacatnya adalah 2% atau P-nya adalah 0,02 ya, maka peluang X yang lebih kecil atau sama dengan 2 ya untuk N sama dengan 100 ya dengan peluang kumulatif binom, maka bisa disusun disebut sebagai operating characteristic curve ya di sini. Jadi di sini peluang X yang lebih kecil sama dengan 2 tadi, kalau besar maka produk tadi bisa diterima. Dalam hal ini misalnya pada saat P misalnya aja peluangnya jika produk tadi misalnya 1% yang cacat, maka kalau kita ambil 100, paling banyak ada 2, maka peluangnya adalah 0,9206. Maka produk tadi ya bisa diterima. Sebagai rangkuman peluang binom ya. Jadi peluang ubah acak binom X ya sama dengan nilai X tertentu sama dengan kombinasi NX ya, P pangkat X Q pangkat N dikurangi X-nya ya. Nah, dan kejadian binom itu terdiri dari 2 kejadian saja ya, sukses, gagal, benar, salah ya. Produknya normal atau cacat ya, terdiri dari 2 kemungkinan. Nah, peluang P ya, sukses dan Q gagal konstan untuk setiap trial atau setiap ulangan tadi ya. Nah, kejadian trial tadi satu dengan yang lainnya bersifat bebas atau independen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Semoga bermanfaat.